Halo, selamat pagi pemirsa. Ya pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada, tentunya berjumpa kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky, tentunya dengan rekan saya Serin Reski, dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan Komisi 3 DPR RI yang mengapresiasi kinerja Polda dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam mengawal pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan damai dan kondusif, serta menindak tegas berbagai bentuk pelanggaran pemilu, salah satunya politik uang. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Polda dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam mengawal pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan damai dan kondusif, serta menindak tegas berbagai bentuk pelanggaran pemilu, salah satunya politik uang. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan mengapresiasi kinerja penegakan hukum terpadu atau Gakumdu khususnya kepolisian dan Kejaksaan Tinggi di Provinsi Sulawesi Utara dalam menangani tindak pidana pemilu, yakni dengan memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan dengan baik. Tadi kami menanyakan itu, pimpinan menanyakan, ditangani oleh teman-teman kepolisian, kalau nggak salah 6 kasus. Teman-teman di Kejaksaan juga, berapa kasus tadi ya? Ada 8. Dan proses itu berjalan, itu kami apresiasi. Karena penting untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemilu ini. Kami sangat mengapresiasi, dan ini pertama kali masa pemilu belum selesai, proses penghitungan masih berjalan. Kunjungan kerja kami pertama kemari, dan ini yang pertama kali kami diskusikan dengan teman-teman di kepolisian dan juga di Kejaksaan Gakumdunya. Kami apresiasi. Sebelumnya, Ketua Tim Kunjungan Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara, Ahmad Sahroni, meminta penjelasan kepada Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulawesi Utara terkait jumlah pelanggaran pemilu. Sahroni ingin memastikan proses hukum tetap berjalan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Dari Sulawesi Utara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang mengatakan tumbuhnya ratusan ribu unit UMKM di Kabupaten Sleman menjadi tolak ukur betapa pentingnya pariwisata membangkitkan perekonomian daerah, tentunya melalui sektor ekonomi kreatif. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengatakan tumbuhnya ratusan ribu unit UMKM di Kabupaten Sleman menjadi tolak ukur betapa pentingnya pariwisata membangkitkan perekonomian daerah melalui sektor ekonomi kreatif. Ia berharap Kabupaten Sleman bisa menjadi role model gerakan nasional yang mensinergikan antara pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif serta pendidikan dan olahraga yang basis pengembangannya dimulai dari desa-desa wisata. Dan terbukti ya berhasil mengembangkan beberapa subsektor yang mungkin selama ini memang menjadi perhatian Komisi 10. Apakah itu pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga masalah literasi. Nah, dari sini kita banyak mendapatkan inspirasi ya, banyak program-program yang oleh Ibu Bupati dan jajaran, termasuk juga kerjasama yang bagus dengan Forkopimda, membuat daerah ini menjadi daerah yang aman, nyaman, dan juga sangat mengundang ya, kunjungan tinggi, kemudian PAD dari sektor pariwisata tinggi, kemudian juga indeks kepemudaannya tinggi. Jadi banyak sekali ya tadi dari pertemuan itu terungkap. Nah itu loh Bu, rahasianya apa? Jadi tadi itu udah mulai kami gali dan sebenarnya kami belum puas ya karena begitu banyaknya hal-hal yang sangat menarik. Komisi 10 DPR RI juga mengapresiasi pencapaian Kabupaten Sleman pada sektor pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, pendidikan, bahkan olahraga. Prestasi dan capaian positif lainnya yang berhasil digagas oleh Kabupaten Sleman diharapkan dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Aang Nugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, keterbatasan alat fasilitas kesehatan daerah masih menjadi persoalan dan tantangan layanan kesehatan nasional. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI berharap pemerintah daerah menyiapkan tenaga kesehatan yang mumpuni dan mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi anggaran Vaskes agar rumah sakit daerah dapat menangani berbagai kondisi penyakit tertentu. Keterbatasan alat di fasilitas kesehatan daerah masih menjadi persoalan dan tantangan layanan kesehatan nasional. Selain mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi anggaran Vaskes, Komisi 9 DPR RI berharap pemerintah daerah juga menyiapkan tenaga kesehatan yang mumpuni. Anggota Komisi 9 DPR RI Suwir Syam meminta Kementerian Kesehatan untuk segera memperbaharui peralatan dan fasilitas kesehatan agar rumah sakit daerah dapat menerima pasien dengan berbagai kondisi penyakit tertentu dan tidak melakukan rujukan ke rumah sakit lain akibat kurangnya alat kesehatan. Yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi itu kan masalah alat-alat kesehatan. Memang seluruh daerah karena APBD-nya terbatas, bebannya berat, memang dana untuk membelikan alat-alat kesehatan ini memang kurang. Jadi sudah sewajarnya pemerintah daerah minta Kemenkes untuk melengkapi peralatan-peralatan kedokteran itu. Satu, secara umum saya lihat Tanjung Pinang ini sudah cukup bagus ya. Semuanya sudah terlibat dan mudah-mudahan nanti dengan kunjungan kita ada hal-hal yang disampaikan tadi dapat kita bawa nanti dalam rapat di DPR dengan menteri kementerian. Lebih lanjut, Suwirsya menambahkan, pemerintah daerah juga harus meningkatkan jumlah sumber daya manusia serta mempersiapkan tenaga kesehatan yang andal dan mumpuni agar mampu mengoperasikan berbagai alat kesehatan. Dari Kepulauan Riau, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah maraknya peredaran rokok ilegal di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, di sini anggota Komisi 11 DPR RI mendorong industri rokok ilegal tentunya agar menjadi industri yang legal, sehingga mampu memberi kontribusi besar bagi negara melalui cukai rokok. Di tengah maraknya peredaran rokok ilegal di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo mendorong industri rokok ilegal agar menjadi industri yang legal, sehingga mampu memberi kontribusi besar bagi negara melalui cukai rokok. Sebelumnya, melalui operasi pasar yang dilakukan awal tahun 2024, Bea Cukai Tanjung Pinang telah mengamankan sejumlah rokok ilegal dengan total nilai barang mencapai Rp12.400.000. Andreas berharap ada pembinaan pelaku industri rokok ilegal untuk berubah menjadi industri legal agar cukai hasil tembakau mampu meningkatkan penerimaan negara. Terlebih, cukai mempunyai peran penting di dalam unsur APBN. Kita lihat bahwa sebetulnya Batam ini termasuk daerah yang dianggap peredaran rokok ilegalnya sangat tinggi. Nah, tentu dalam hal ini kita mengapresiasi yang telah dilakukan. Namun juga tadi ada masukan dari anggota mengenai efektivitas dari tindakan terhadap peredaran rokok ilegal itu. Tadi masukannya adalah bagaimana supaya rokok-rokok ilegal itu bisa masuk menjadi katakanlah pelaku industri yang legal. Jadi bagaimana pembinaan itu bisa dilakukan sehingga tidak terus-menerus menjadi katakanlah bergerak di rokok ilegal tapi bisa menjadi ke legal.
Sementara itu, Andreas mendorong masyarakat untuk memilih rokok dengan berpita cukai asli dan melaporkan jika menemukan peredaran industri rokok ilegal di tengah masyarakat guna memberantas peredaran rokok ilegal. Dari Kepulauan Riau, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Fadlizon ditunjuk menjadi Wakil Presiden dalam Konferensi Parliamentary Union of Islamic Countries atau Organisasi Kerjasama Islam yang ke-18. Posisi Wakil Presiden memiliki peran strategis dalam memperjuangkan penyelesaian isu-isu di negara-negara OKI. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Fadlizon ditunjuk menjadi Wakil Presiden dalam Konferensi Parliamentary Union of Islamic Countries atau Organisasi Kerjasama Islam yang ke-18. Posisi Wakil Presiden PUIC memiliki peran strategis dalam memperjuangkan penyelesaian isu-isu di negara-negara OKI. Beberapa isu yang dibahas dalam Konferensi Parlemen Negara OKI diantaranya terkait perubahan iklim, konflik Israel-Palestina, hingga dampak lingkungan dan penjagaan situs budaya. Dalam forum ini, Fadlizon meminta komitmen negara-negara OKI dalam menyelesaikan isu dan diharapkan dapat konsisten untuk diperjuangkan secara berkelanjutan, termasuk membawanya menjadi isu global di Forum Interparliamentary Union atau IPU. Terkait budaya misalnya, cukup banyak juga dampak perubahan iklim ini terhadap situs-situs budaya, misalnya karena banjir dan juga karena perubahan iklim. Ini juga kita meminta komitmen secara keseluruhan dari negara-negara maju, pendanaan di dalam transisi ke ekonomi hijau, ke ekonomi di negara-negara berkembang dan terbelakang, ya terutama karena mereka ini juga yang pertama kali dulunya bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan seperti yang kita alami sekarang. Karena ini adalah proses yang sudah lama dan bertahun-tahun. Nah, sekarang kita harus mempunyai komitmen bersama dari seluruh negara. Pada pertemuan ini, sejumlah parlemen negara-negara OKI mengusulkan Indonesia menjadi tuan rumah dalam Forum Parliamentary Union OIC Member State yang ke-19 pada tahun 2025 mendatang. Dari Abidjan, Pantai Gading, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkap sekitar 3.800 kasus perundungan terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Tentunya pemirsa, hampir separuh terjadi di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Dan pemirsa, yang terbaru kita mendengar kasus perundungan di sebuah sekolah elit di Tangerang Selatan dan perundungan di lingkungan pesantren di daerah Jawa Timur hingga merenggut 1 nyawa siswa. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. In talks on the sidelines of the 14th APA meeting, the Committee for Interparliamentary Cooperation of the House discussed bilateral diplomatic and interparliamentary relations with the Azerbaijan Parliament. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Dan memang Alfat ya, memang baru-baru ini banyak sekali yang viral tentang kasus perundungan anak. Betul, dan mirisnya itu terjadi di lingkungan sekolah loh ini. Betul, bukan hanya sekolah-sekolah biasa, sekolah elit pun memang hanya, dan sudah ada tersangka ya. Betul, dan status sekolah itu berarti tidak menjamin bahwa sekolah itu akan lepas dari perundungan. Betul sekali, dan juga nih hukum nih mirisnya, anak yang di bawah usia 17 tahun tidak
dikenakan hukum. Justru anak yang memang berkaitan dengan hukum, Oke. tidak dijadikan tersangka. Oke. Dan di sini pemirsa, DPR RI menilai sekolah sebagai institusi pendidikan bertanggung jawab atas perundungan yang terjadi di sekolah. Dan tentu pembinaan karakter penting untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah. DPR RI di sini juga mengecam terjadinya perundungan di sekolah dan juga mendesak pemerintah segera menanganinya dengan serius. Dan pemirsa, simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen untuk Anda. Perundungan adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat pada orang lain berulang kali, baik secara langsung atau melalui teknologi internet. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan verbal, fisik, seksual, hingga pengucilan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan sekitar 3.800 kasus perundungan terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Hampir separuh terjadi di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Yang terbaru, kita mendengar kasus perundungan di sebuah sekolah elit di Tangerang Selatan dan perundungan di lingkungan pesantren di daerah Jawa Timur, hingga merenggut 1 nyawa siswa. DPR RI menilai, sekolah sebagai institusi pendidikan bertanggung jawab atas perundungan yang terjadi di sekolah, maka penting untuk memasukkan materi pendidikan karakter bagi siswa. Selain itu, pengawasan dan pembinaan dari guru kepada siswa harus ditingkatkan lagi. Pihak sekolah juga harus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyosialisasikan pendidikan karakter siswa sadar hukum, agar terhindar dari perilaku kekerasan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pariera, mengecam terjadinya perundungan di sekolah dan mendesak pemerintah segera menanganinya dengan serius. Ia menekankan perundungan harus dilihat sebagai tindakan kriminal. Pasalnya, perundungan yang kerap terjadi sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang mengganggu psikologis, bahkan mencederai fisik korban. Menurut Andreas, sebagai pendidik, sekolah bertanggung jawab membentuk karakter siswa yang tangguh dan berintegritas. Peran guru bimbingan penyuluhan sangat penting untuk memperhatikan perilaku dan karakter siswa. Peran dari guru BP ini harus bisa memperhatikan anak-anak ini sejak dari perilakunya, dari karakternya. Nah, sehingga anak-anak dengan kebiasaan, perilaku yang aneh ini harus ditangani secara khusus gitu. Sehingga dengan demikian dia tidak mengganggu yang lain, tidak menjadi perundung terhadap yang lain, atau dia tidak menjadi korban dari perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri gitu. Jadi peran daripada di lingkungan sekolah, peran daripada guru BP ini perlu diintensifkan, dimaksimalkan, sehingga dengan demikian kasus-kasus seperti ini tidak berulang lagi gitu. Selain memformulasikan kebijakan khusus untuk membentuk karakter siswa berintegritas, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menilai pemangku kebijakan di sekolah tidak bisa bekerja sendiri mengatasi perundungan, sehingga harus menjalin kerjasama dengan kepolisian, orang tua siswa, dan masyarakat umum untuk mencegah terjadinya perundungan. Saya juga bisa memberikan sebuah catatan, sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Orang tua tidak boleh lagi menganggap bahwa pendidikan itu adalah urusan sekolah. Kalau sudah anaknya diserahkan pada sekolah, seolah-olah pendidikan menjadi tanggung jawab sekolah, itu awal dari kesalahan yang besar. Guru di sekolah harus juga menjalankan fungsi sebagai orang tua, sehingga kemudian guru di sekolah bisa mengenali dengan baik watak, bawaan, perilaku, kepribadian anaknya dengan baik. Pihak masyarakat saya kira juga harus ikut bertanggung jawab untuk ikut melakukan kontrol sosial. Kalau kontrol sosial itu diberikan, insya Allah peluang untuk melakukan bullying itu semakin sempit. Komisi 10 DPR RI juga mendorong para pemangku kepentingan di sektor pendidikan
melakukan pencegahan dengan melakukan pendekatan personal untuk meredam kenakalan remaja. Salah satunya melalui strategi pemajuan kebudayaan untuk meredam pengaruh budaya luar dengan mengedepankan dan mengenalkan budaya sendiri melalui taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, museum kepada para remaja. Ya, kita berharap semuanya pemirsa bahwa kejadian perundungan ini tidak terjadi lagi ya. Setuju Rini. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, tentunya di sini datang dari Korea Selatan yang menjadi salah satu negara yang saat ini menjadi trendsetter di kalangan anak muda Indonesia. Setuju sekali Rini, karena memang lewat drama Korea dan banyak nih musik K-popnya bahkan sampai Indonesia. Ini banyak pemuda-pemuda Indonesia ini yang sangat menggilai budaya-budaya Korea Selatan karena mereka berhasil membawa vibes positif berisi budaya dan kebiasaan warganya yang juga ingin dicoba oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Betul sekali, Fat. Kalau saya penasaran dengan kulinernya. Kalau misalnya udah setiap nonton Korea nih, pasti yang nggak ketinggalan mereka pada saat makan ramennya ya. Langsung saya buru-buru masak Indomie. Tumben loh, biasanya kalau cewek-cewek kalau misalkan nonton film Korea justru yang dilihat adalah aktornya. Itu juga justru salah ini satunya. malah melihat kulinernya. Pemirsa juga pasti kan melihat kulinernya, cara mereka makan, apalagi dengan terkenal dengan ramennya itu ya. Betul. Ramennya. Nah, kalau saya nih sudah penasaran dengan kulinernya, Alfa juga punya rekomendasi nggak tentang kulinernya? Tentu punya Rini, tapi pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan menghadirkan untuk Anda street food ala Korea Selatan. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Jadi kira-kira apa nih, Fat? Rekomendasi Alfat, kalau misalnya saya nanti mau liburan ke Korea Selatan, apa yang harus saya coba pertama nih makanannya? Pertama tadi ramen, jelas ya. Tetapi itu apa yang kayak di sate-sate gitu tuh? Oh, yang ditusuk-tusuk seperti itu ya? Nah, apa itu ya, Rini ya? Ya, dan tentunya pemirsa juga kan apa nih kira-kira yang bisa direkomendasikan ke kita nih kalau misalnya nanti kita suatu saat akan liburan ke Korea Selatan. Nah, Rini dan juga pemirsa, kalau misalkan suatu saat nih ingin berlibur ke Korea Selatan, tadi yang Rini bilang tusuk-tusuk itu ada kok nanti di Intips ini, dan dapat mencobanya dan Anda dapat mengunjungi Myeongdong. Kawasan kuliner Myeongdong. Namanya Myeongdong ya? Myeongdong, karena ini merupakan salah satu daerah di Korea Selatan yang menyediakan beragam wisata kuliner. Dan di sini pemirsa bisa menemukan beragam jajanan khas Korea secara lengkap. Nah, Intips kali ini akan menyajikan rekomendasi street food di Myeongdong. Nah, itu sudah saya note nih, Fat. Dan tentunya ya, pemirsa di sini juga menikmati Myeongdong. Kita icip-icip dulu nih street food di Myeongdong lewat Intips, informasi dan tips berikut ini. Jalan-jalan ke luar negeri memang sering dijadikan pilihan saat pemirsa ingin liburan dengan suasana dan kultur yang berbeda dari Indonesia. Budaya dan tata kelola suatu negara yang berbeda-beda tentunya akan memberikan kesan yang berbeda pula setiap kali pemirsa mengunjungi berbagai negara. Tak terkecuali negara yang satu ini, Korea Selatan. Siapa sih yang tak kenal dengan negara ini?
Negara yang dijuluki sebagai negara ginseng ini menawarkan berbagai keindahan, mulai dari destinasi wisata, tata kota, fashion, hingga hiburannya. Korea Selatan menjadi salah satu top list wisata luar negeri yang banyak diidamkan orang. Dan jika pemirsa berlibur ke Korea Selatan, rasanya tidak lengkap kalau tidak mencoba aneka street food-nya. Dan dari sekian banyaknya daerah wisata di Korea, Myeongdong merupakan salah satu daerah di Korea Selatan yang menyediakan beragam wisata kuliner. Di sini, pemirsa bisa menemukan beragam jajanan khas Korea secara lengkap. Harga setiap jajanannya juga cukup murah. Pokoknya, kalau pemirsa jalan-jalan ke Korea Selatan, rasanya wajib mencicipi aneka Korean street food yang ada di Myeongdong. Ada jajanan apa aja sih di sana? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama tentu saja tteokbokki. Tteokbokki menjadi salah satu jajanan Korea Selatan yang banyak diburu wisatawan saat berlibur ke sana. Hal ini karena jajanan satu ini sering muncul di drama Korea. Untuk para pemirsa pencinta drama Korea, tentu kurang afdol jika berkunjung ke Korea tanpa mencicipi tteokbokki ini. Sebelum pemirsa mencoba tteokbokki, kira-kira pemirsa sudah tahu belum sih bahan utama jajanan ini? Tteokbokki terbuat dari kue beras yang cara masaknya dipadukan dengan bumbu khas Korea, yaitu gochujang atau pasta cabai yang memiliki kombinasi rasa pedas dan manis. Saking populernya, jajanan ini sudah tersedia di berbagai negara dalam kemasan instan, termasuk di Indonesia loh. Namun, mencoba langsung tteokbokki dari negara asalnya tentunya akan memberikan sensasi yang berbeda. Yang kedua ada dakgochi. Gak hanya di Indonesia, ternyata sate ayam juga ada di Korea loh. Dakgochi atau sate ayam ala Korea Selatan pas untuk kamu pencinta olahan ayam. Di Myeongdong, dakgochi banyak dijajakan di kaki lima sebagai camilan. Dakgochi sendiri memiliki dua varian rasa, yakni bumbu saus manis dan saus pedas. Langsung saja, kalau pemirsa ingin menikmati dakgochi, siapkan saja uang sebesar 2.000 won atau Rp24.000 saja untuk satu tusuknya. Sama seperti di Indonesia, masyarakat Korea terutama Myeongdong gemar banget loh jajan gorengan. Di Korea, gorengan biasa disebut dengan twigim. Sebagian besar pedagang kaki lima di Myeongdong pasti menjual panganan satu ini. Twigim umumnya terbuat dari terong, cumi, udang, wortel, ubi, bahkan cabai hijau yang dicelup ke dalam adonan tepung kemudian digoreng. Wah, mirip dengan gorengannya orang Indonesia ya. Tapi yang membedakan dengan gorengan di Indonesia adalah twigim biasa disantap dengan tambahan saus kacang atau saus tteokbokki. Jajanan berikutnya yang wajib banget pemirsa coba saat ada di Myeongdong adalah hotdog. Sekilas pengucapan hotdog mungkin mirip dengan hot dog. Eits, tapi jangan salah, hotdog dan hotdog ini penganan yang berbeda jauh loh. Hotdog dan hotdog ini penganan yang berbeda jauh loh. Hotdog adalah pancake khas Korea yang di dalamnya terdapat isian gula, madu, kacang, ataupun sirup. Kue ini identik dengan musim dingin karena orang Korea biasanya menikmati hotdog hangat ketika cuaca sedang dingin. Di kawasan street food Myeongdong, hotdog bisa kamu nikmati dengan harga mulai 1.500 won atau Rp17.000 saja. Yangnyeom chicken atau nama lain dari Korean fried chicken merupakan salah satu kudapan Korea yang mendunia. Saat membeli jajanan ini, pemirsa bisa pilih antara Korean fried chicken saja atau dicampur dengan tteokbokki. Sebelum disajikan, ayam goreng diguyur oleh saus pedas manis dengan potongan ayam yang pas untuk sekali lahap. Menu ini tentunya sangat praktis untuk dinikmati sambil jalan kaki menuju stand makanan selanjutnya di kawasan Myeongdong. Nah, kalau jajanan satu ini jelas nggak ada di Indonesia. Namanya gyeranpang. Mungkin sebagian dari pemirsa belum familiar dengan penganan satu ini. Tak seterkenal kimbap dan tteokbokki. Bukan berarti egg bread ala Korea ini sedikit orang yang suka loh. Roti khas Korea Selatan ini memiliki tekstur lembut seperti cheesecake dan rasa yang manis. Yang jadi pembeda antara egg bread dan gyeranpang ini adalah topping telur utuh yang dimasak setengah matang. Tekstur telur yang creamy itulah yang membuat rasa gyeranpang jadi juara.
Untuk satu potong geranpang dengan bermacam isian, pemirsa hanya perlu membayar sebesar 2.000 won atau Rp24.000. Murah meriah kan? Kalau Indonesia punya bihun, Korea Selatan punya japchae. Japchae adalah olahan mie yang terbuat dari tepung ubi jalar. Japchae biasanya diolah dengan berbagai jenis sayuran dan daging sapi. Makanan ini termasuk salah satu jenis banchan atau makanan pendamping yang dapat dimakan sebagai lauk, terutama dalam pesta atau acara khusus di Korea Selatan. Selain makanan khas Korea, di kawasan Myeongdong juga menjajakan jajanan dari negara lain loh. Salah satunya takoyaki. Takoyaki adalah makanan atau cemilan yang berasal dari Jepang, tepatnya di daerah Kansai. Cemilan ini berbentuk bola yang terbuat dari adonan tepung terigu yang diisi dengan potongan gurita. Takoyaki ini biasa dijual dengan isian 5-10 buah, tergantung ukuran yang disediakan. Penyajiannya pun menarik. Biasanya ditaruh di wadah kotak kemudian ditaburi nori dan katsuboshi atau olahan ikan cakalang yang diasap dan diserut tipis-tipis. Tak hanya dari Asia Timur, kawasan street food Myeongdong juga menjual jajanan khas Timur Tengah yang mendunia. Apalagi kalau bukan kebab. Kebab adalah makanan khas yang berasal dari Timur Tengah, khususnya dari daerah Persia, yang mana dalam sajiannya menggunakan kulit tortilla atau roti pita yang diisi dengan daging cincang. Tak hanya daging cincang, kebab juga diisi dengan sayuran, saus, ataupun filling lainnya. Di daerah asalnya, makanan ini menggunakan bahan utama daging kambing yang digoreng ataupun dipanggang. Sekilas, makanan ini nampak seperti burger atau hotdog khas Amerika. Namun, perbedaannya terletak pada penyajiannya dan juga dagingnya yang diracik dengan rempah khusus. Wow, belum kesana saja, rasanya sudah kenyang ya pemirsa. Ternyata banyak sekali jajanan pinggir jalan yang dijajakan di kawasan Myeongdong. Sampai kita bingung mau pilih yang mana, karena semuanya menggugah selera. Selain jajanan yang sudah disebutkan tadi, masih ada puluhan kuliner lain yang bisa pemirsa temukan di sana loh. Kalau ada kesempatan jalan-jalan ke Myeongdong, kira-kira pemirsa mau jajan apa nih? Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Jadi sudah tidak penasaran Evat, namanya dakochi. Dakochi udah kejawab. Tapi Udah tadi kejawab. juga ada kalau misalnya yang ditusuk-tusuk juga ada juga tadi takoyaki di Myeongdong. Oh ya, Iya. takoyaki itu sebenarnya makanan khas Jepang tadi ya, tadi Iya. disebutkan. Bukan hanya khas Jepang ternyata Betul. yang ada di Myeongdong. Tadi juga yang dari Asia Timur juga ada. Betul, kebab ya. Dan Betul. juga tadi ada yang menarik, ada botok ya. Hotdog. Hotdog itu kalau misalkan kita berpikir itu apa namanya? Hotdog Seperti ya. hotdog. Tapi ternyata kalau misalkan di Indonesia mirip serabi juga, Rini. Mirip serabi. Mirip serabi. Dan tadi disebutkan kalau misalnya makanan itu dimakan pada saat cuaca dingin. Nah, pas banget kan? Pas banget. Ya, tentunya pemirsa di sini sudah ada dong rekomendasi makanan apa jika berkunjung ke Korea Selatan. Dan di penghujung acara tentunya kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 5 Maret 2024. Dan pemirsa diantaranya pidato Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 terkait dengan pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024 dan juga pemirsa sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewa lainnya dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Salvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Sampai jumpa.